Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas bikin perampok salah target, salah siapa hayo? Akhir-akhir ini rumah Abu Nawas selalu jadi sasaran maling ayam tiap malamnya. Sekali dua kali Abu Nawas tidak menghiraukannya. Namun kali ini ia merasa jengkel karena ayam yang tersisa hanya tinggal 1 ekor. Tak mau kalah dengan ulah sang pencuri, akhirnya sang Abu Nawas memiliki ide gila. 1 sisa terakhir, ayamnya diberikan sebagai hadiah kepada pejabat yang pelitnya bukan main. Kebetulan rumahnya berada di gang sebelah rumah Abu Nawas. Malam pun tiba. Seperti biasa, perampok itu pun beraksi untuk kembali mencuri ayam Abu Nawas. Karena hanya Abu Nawaslah yang paling pasrah jika dihadapkan kepada perampok miskin. Ia bukannya tidak berani bertindak untuk melawan, tapi hanya merasa kasihan saja kepada perampok itu. Sudah hidup susah malah tambah jadi susah. Gerasak-gerusuk pencuri itu menyusuri kandang ayam Abu Nawas yang berada di belakang rumahnya. Namun tak menemukan 1 ekor pun ayam. Yang ada hanya kertas bertuliskan, "Ayamku sudah aku berikan kepada tetangga yang ada di gang sebelah. Warna rumahnya biru. Kalau mau, ambillah ke sana. Slebye." Tak ingin melewatkan kesempatan ini, pencuri itu pun beranjak pergi ke rumah yang ada di gang sebelah. Naasnya, ia tidak tahu kalau di sana adalah tempat tinggal salah seorang pejabat pelit yang galak. Kepergoklah ia ketika sedang menangkap ayam itu. Suasananya menjadi tegang ketika sang pejabat berhasil mengurungnya di kandang ayam dari luar. Saat pagi tiba, petugas keamanan istana dipanggil datang untuk mengeluarkan dan menangkap pencuri itu. "Aku cuma mau ngerampok ayam Abu Nawas, kok malah jadi gini ujung-ujungnya?" teriak sang pencuri sambil panik ketakutan. Rakyat jadi gempar. Pejabat itu pun murka dan langsung mengadili si perampok ke hadapan Baginda Raja. Tapi karena merasa tersinggung, pejabat itu pun menuntut Abu Nawas juga dihukum karena ulah ayam pemberian Abu Nawas inilah yang membuat perampok jadi salah sasaran. Raja bingung akan hal ini, kemudian memanggil Abu Nawas dan menjadikannya sebagai dalang utama atas terjadinya pencurian di rumah pejabat. Para saksi, tersangka dan korban pun sudah dihadirkan. Sidang pun dimulai. Pejabat itu pun berkata, "Wahai Baginda, perampok ini salah rumah karena ayam pemberian Abu Nawas yang maling incar berada di rumah saya, jadi dia harus ikut bertanggung jawab." Abu Nawas sembari tersenyum menanggapinya dengan tenang. "Wahai Baginda, kalau kronologinya seperti itu, berarti Baginda Raja juga harus ikut dihukum karena ayam itu hamba beli menggunakan uang dari hadiah pemberian Raja. Berarti ya Baginda Raja ikut terlibat. Mamam tuh!" Semua tertawa kecuali sang pejabat yang memerah wajahnya. Yang tadinya sok hebat kini pucat panik karena omongannya sendiri. Raja pun kaget mendengar pembelaan Abu Nawas yang sangat masuk akal ini. Raja pun berkata, "Lu sengaja yang ngasih ayam ke pejabat itu biar kena rampok." Abu Nawas tersenyum licik sembari menjawab, "Bukan sengaja wahai Baginda, tapi sekedar mengarahkan dan menyadarkan bahwa di sebelah rumah saya ada yang lebih berkewajiban dan lebih mampu untuk bisa saling berbagi. Maknyus." Rakyat tertawa geli. Sang perampok bingung, sang pejabat justru makin malu. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, lu emang seperti biasa terlalu licik untuk dihukum. Tapi kali ini karena lu udah ngebuat pejabat pelit ini sadar, lu boleh ngambil 1 benda dari rumah sang pejabat sebagai hadiah." Abu menjawab polos tapi super cerdas. "Bolehkah saya ambil rumahnya saja wahai Baginda, supaya perampok tidak salah masuk rumah lagi?" Hahaha. Anjir lah lu Abu, nggak ngotak liciknya. Kalau ngambil rumahnya ya otomatis semua isinya kesangkut lah.
Semua langsung ketawa terbahak-bahak. Pejabat hanya bisa gigit jari dan berharap itu cuma lelucon Abu Nawas saja. Akhirnya pun sang pencuri diberi 2,5% dari zakat yang tidak pernah dikeluarkan oleh pejabat pelit itu. Akhir sidang semua selesai berkat campur tangan Abu Nawas. Yang miskin kini sejahtera dan yang pelit menjadi sadar. Sambil beranjak dari singgasana, raja tertawa sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, lu ini emang lebih berbahaya daripada maling, tapi lebih berhati nurani dari maling sesungguhnya." Tamat. Ending yang sungguh mendramatiskan. Anjay lah. Anjay!